Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No debat, Buya Yahya menulis tanpa koreksi. Bagian keempat, koreksi atas buku Cerdas Memahami Darah Wanita, karya Buya Yahya. Halaman 96, beliau menulis dalam buku tersebut, warna dan sifat darah. Berikut macam-macam warna dan sifat darah haid sesuai dengan urutan kuat lemahnya darah tersebut. Warna darah ada 5 macam, yaitu A. hitam, B. merah kehitam-hitaman, C. merah, D. kuning, E. keruh. Ini versi Buya Yahya ya. Anda yang belajar haid dasar pasti paham di mana letak kesalahannya. Mari kita bahas. Warna darah haid versi Buya Yahya: 1 hitam, 2 merah kehitaman, 3 merah, 4 kuning, 5 keruh. Versi ulama mazhab: 1 hitam, 2 merah, 3 coklat, 4 kuning, 5 keruh. Tahu kan letak perbedaannya? Nomor 1 versi ulama mazhab hitam, sama ini dengan versi Buya. Nomor 2 versi Buya Yahya merah kehitaman, versi ulama mazhab merah. Ini beda ya. Ini Buya Yahya menuliskan merah kehitaman yang nomor 2, sementara ulama mazhab merah. Nomor 3 merah, menurut ulama mazhab coklat. Jadi merah kalau di ulama mazhab itu tingkatan kedua, kalau versi Buya Yahya tingkatan ketiga. Nomor 4 kuning versi Buya Yahya, menurut ulama mazhab kuning sama. Nomor 5 juga sama. Mari kita lihat ibarat bukti bahwa tulisan Buya Yahya ini salah. Ibarat Bismillahirrahmanirrahim, wa tu'rafu al-quwwatu wad-dha'fu bil-launi. Kuat dan lemahnya darah diketahui dengan warna. Fa aqwahu al-aswadu, paling kuatnya warna adalah hitam. Wa minhu ma fihi hututu sawadin, dan termasuk warna hitam adalah darah merah yang ada garis-garis hitam, atau darah warna apapun tapi ada garis-garis hitam. Jadi kalau melihat dari ibarat ini, Buya Yahya tadi menuliskan bahwa warna darah kuat yang kedua setelah hitam adalah merah kehitam-hitaman. Kalau lihat ibarat ini, merah kehitam-hitaman itu adalah hukumnya hitam. Berarti 1 dan nomor 2 yang ada di buku Buya Yahya itu sebetulnya sama-sama berwarna hitam. Jadi saya ulang ya, fa'akwahu al-aswadu, paling kuatnya warna adalah hitam. Wa minhu, dan termasuk warna hitam, ma fihi hututu sawadin, adalah darah yang ada garis-garis hitam. Jadi merah kehitam-hitaman itu hukumnya hitam. Fal ahmaru, kemudian merah. Jadi tingkatan kedua setelah hitam adalah merah. Di Buya Yahya adalah merah kehitaman. Itu salah. Fal ashkoru, tingkatan ketiga ashkor. Para ustadz banyak memaknai ashkor ini coklat. Fal ashkoru, kemudian warna coklat. Kemudian yang keempat, fal asfaru, warna kuning. Yang kelima, fal akdaru, warna keruh. Sudah jelas ya bahwa yang ditulis Buya Yahya itu salah. Wabithakhonah, kemudian untuk sifatnya wabithakhonah, dan kekentalan, warihi al-karihi, dan bau yang menyengat. Intaha Tuhfatul Muhtad juz 1 halaman 752. Sebetulnya kitab Tuhfatul Muhtad ini sudah ada di daftar pustaka di bukunya Buya Yahya itu. Entah kenapa ibarat ini tidak dipakai, dan di daftar pustaka yang lain, ada beberapa daftar pustaka di situ tidak ada ibarat yang menerangkan bahwa tingkatan kedua itu merah kehitam-hitaman. Tidak ada. Tidak ada. Di semua daftar pustaka itu tidak ada. Kalau Anda mengatakan, oh itu mungkin Buya Yahya mengambil dari mazhab lain. Hello. Beliau ini menerangkan mazhab Syafi'i, ngapain pindah mazhab lain? Kalau di mazhab kita sendiri tidak ada yang perlu dikoreksi, tidak ada yang menyulitkan kepada umat. Ngapain harus pindah mazhab lain? Dan itu tidak benar.
Andaikan benar beliau ambil dari mazhab lain, silahkan di cross check di kitabnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu, Fikul Islami, tidak ada warna darah seperti itu. Silakan cross check, tapi saya tidak tampilkan di sini ya. Nah, silakan di cross check 4 mazhab sepakat tidak ada warna darah yang seperti yang disampaikan oleh Buya Yahya itu. Jadi itu murni salah ya. Jadi seperti yang video saya sebelumnya, ada kemungkinan memang beliau dalam menulis itu hanya berdasarkan ingatan saja, tidak di cross check kepada referensi. Ada kemungkinan seperti itu. Mungkin karena beliau sibuk dengan dakwah, ya, sibuk undangan kemana-mana untuk dakwah, sehingga tidak ada waktu untuk apa? Tidak ada waktu untuk melakukan cross check kepada apa yang beliau tulis. Tidak ada waktu seperti itu. Walaupun ini bisa dibantah. Kenapa? Beliau itu punya tim yang sangat kuat. Artinya kalau mau meng-cross check sangat mudah sebetulnya. Tinggal timnya digerakkan, coba dicari ibaratnya. Ya, itu gampang itu. Tidak ada alasan bagi beliau untuk tidak meng-cross check di tengah kesibukan beliau berdakwah ke sana kemari. Nah, jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi ini kita ambil hikmah ya. Apa yang dilakukan oleh Buya ini, kita ambil hikmah kepada kita, termasuk Al-Fakir. Kalau menulis apapun ketika mau dilemparkan ke publik, jangan lupa untuk mentaseh. Dikoreksi. Jangan sampai sudah dilempar ke publik, sudah dijual, laku jutaan eksemplar, ternyata hasilnya zong. Kasihan pembelinya, bukunya tidak murah juga, ternyata yang dibeli banyak salahnya. Itu kan yang bertanggung jawab siapa itu? Kalau versi saya sih, itu penerbit wajib bertanggung jawab itu untuk menukar buku itu dengan yang benar, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita bersambung ke bagian 5.